Kenapa umat muslim hanya 2,5%? Karena ibadahnya 5 kali sehari. Ya, begitulah kira-kira ya. Hola netizen yang tercinta. Yusuf Kala menerima kunjungan tokoh Kristen Indonesia Pendeta Gilbert Lumoindong di kediamannya pada 15 April 2024. Pendeta Gilbert menemui Yusuf Kala untuk mengklarifikasi videonya yang viral terkait zakat di media sosial. Yusuf Kala juga mengaku terkejut dan kecewa melihat video tersebut. Pendeta Gilbert datang untuk menjelaskan hal tersebut. Pendeta Gilbert memohon maaf atas video yang membuat kegaduhan tersebut. Ia mengaku tidak ada niat untuk mengolok-olok atau menghina umat Islam, sebab dia mengaku dibesarkan di kampung Tebet dan rumahnya hanya berjarak 200 meter dari masjid. Ia juga mengaku dibesarkan di SD Dewi Sartika dengan kehidupan yang cukup dekat dengan umat muslim. Pendeta Gilbert menduga masyarakat menanggapi videonya dengan kacamata yang berbeda. Ia menduga ada yang mengedit video tersebut hingga menimbulkan kegaduhan. Pendeta Gilbert mengatakan dirinya memiliki 3 alasan memilih Yusuf Kala. Pertama, Yusuf Kala merupakan tokoh yang berpengalaman dan diakui umat muslim. Kedua, Yusuf Kala disebut man of peace karena sudah banyak mendamaikan keadaan-keadaan di bangsa ini. Ketiga, Yusuf Kala adalah orang yang asik. Meski semakin tinggi jabatannya makin sulit dijumpai, namun tidak bagi Yusuf Kala. Sebagai informasi, video pendeta Gilbert saat bicara soal 2,5% dan membandingkannya dengan puluhan viral di media sosial. Dalam video itu, pendeta Gilbert juga bicara soal gerakan sholat umat Islam dan membandingkannya dengan gerakan saat umat Kristen beribadah di gereja. Nah, di pengetahuan saya gitu, wah umat Muslim disitunya yang agak lebih gampang gitu, 2,5%. Tapi setelah bicara sama Pak JK hari ini dia bilang, oh salah pendeta, 2,5% itu cuma zakat, belum infaknya, belum sedekahnya, belum wakafnya. Itu lebih berat lagi gitu. Jadi untuk itu sekali lagi saya minta maaf untuk kegaduhan ini, tapi percayalah kebersamaan Indonesia selalu ada di hati saya, dan di hati saya selalu ada persatuan, karena dasar khotbahnya kalau didengar hari itu justru tentang kasihlah sesamamu gitu ya kan. Jadi kita mengasihi bukan karena dia bisa berbuat kasih kepada kita, tapi meskipun dia bahkan berbuat jahat. Karena itulah iman Kristen kami, tempat pipi kiri kasih pipi kanan. Jadi nggak mungkin saya menebar sesuatu yang buruk, karena justru ini seperti otokritik buat kita bahwa ayo kita berbuat lebih baik. Kita belajar dari saudara sepupu. Saya biasanya di dalam gereja menyebut umat Islam sebagai saudara sepupu karena kita lihat dari Abraham, Ishak, dan Ismail. Kira-kira begitu. Semoga di momen yang indah ini kebersamaan Indonesia jauh lebih berharga daripada kasak-kusuk yang terjadi. Dan untuk itu kalau berkenan saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat Muslim saya mohon maaf. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oh ya, kalau di lu 10% terus berapa persen yang buat pembangunan gereja dan berapa persen yang masuk ke kantong gembala? Oh, jadi kalau misalkan nyumbangnya 10% itu bersih gitu ya. Tapi kita nggak boleh kayak gitu sama hamba Tuhan, karena hamba Tuhan adalah anak raja. Artinya nggak apa-apa banget kalau misalkan hamba Tuhan tuh pakai pakaian mewah, pakai jam tangan mahal, naik Alphard, walaupun jemaat-jemaatnya itu ya biasa-biasa aja. Yang anak raja kan dia doang, jemaatnya bukan. Jadi yang boleh kaya dia doang, jemaatnya nggak boleh. Nyumbangnya tuh sebagai sapi perah. Lipat kaki itu berat cuma buat orang yang nggak sehat, yang perutnya terlalu besar biasanya. Kalau misalkan orang yang sehat, sering olahraga dan lain-lain, nggak ada masalah. Mau sampai tua juga lipat kaki berjam-jam juga nggak masalah. Kapan sih gereja-gereja kayak gini tuh diaudit? Kalau udah pernah lo kejadian cari di Google, salah satu oknum pendeta itu jadi oknum tempat buat pencucian uang di gerejanya. Cek.
Belakangan ini ada seorang pendeta, yakni Pendeta Gilbert, yang membandingkan perpuluhan dengan zakat yang 2,5% umat muslim ya. Jadi dalam narasinya dia mengatakan, kenapa umat Kristen beribadahnya hanya sekali dalam seminggu? Karena setorannya 10%. Kenapa umat muslim hanya 2,5%? Karena ibadahnya 5 kali sehari ya. Begitulah kira-kira ya. Jadi sebenarnya itu hanya jokes ya, tidak perlu ditanggapi secara serius ya. Cuman dalam hal ini saya ingin menjelaskan bahwa antara perpuluhan dengan zakat itu berbeda ya. Karena begini, perpuluhan itu setahu saya ya, kalaupun saya salah boleh dikoreksi ya. Perpuluhan itu setahu saya dana yang diambil dari jemaat ya, dikutip dari jemaat untuk keberlangsungan gereja ya, untuk operasional gereja. Dari sana diambil untuk pembangunan gereja, bisa untuk menggaji para pendeta, untuk mengganti barang-barang yang mungkin rusak atau mau bagaimana. Dari perpuluhan itulah salah satu sumber untuk mentalangi operasional gereja intinya ya. Nah, perbedaannya dengan zakat yang katanya 2,5% ini ya, karena ini perlu ya, karena umat Islam pun banyak yang nggak paham juga sebenarnya ya, zakat itu diperuntukkan buat apa. Jadi kalau zakat itu tidak boleh dipakai untuk operasional masjid. Zakat itu sudah ditentukan orang-orang yang berhak untuk menerima. Jadi zakat itu tidak boleh dibuat untuk menggaji ustadz, nggak boleh dibuat untuk membangun masjid atau membangun sekolah segala macam, nggak boleh ya. Jadi zakat itu pure sosial ya, dan dianjurkan untuk bisa langsung dimakan ya. Makanya banyak orang berzakat dengan beras ya. Jadi langsung diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya ya. Untuk orang-orang yang belum paham siapa-siapa saja ya, boleh di googling orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau masalah 2,5% itu view sosial dibagikan ke masyarakat yang masuk kategori yang berhak menerimanya. Jadi ustadz nggak boleh dapat, imam masjid nggak boleh dapat duit dari zakat ini. Makanya banyak sekali masjid-masjid yang mangkrak ya, pembangunannya sangat lambat. Kenapa? Karena dana zakat itu langsung dibagikan, bukan dikelola di rekening masjidnya. Jadi adapun mungkin di rekening masjid hanya dari infak-infak yang kita lihat di pinggir-pinggir jalan, yang ditanggok-tanggok pakai jaring-jaring gitu ya. Nah, itulah yang dikumpulkan untuk operasional, membayar token, mungkin membayar air ya, menggaji ustadz yang hanya 100.000 ya. Jadi itu perbedaannya. Perpuluhan dengan 2,5% ini berbeda, karena 2,5% ini tidak menyangkut operasional masjid. Ini pure untuk sosial, untuk orang-orang fakir miskin, orang-orang duafa ya, hanya diperuntukkan untuk itu. Tidak boleh dikelola, apalagi dijadikan saham ya, dijadikan giro yang tidak boleh. Oke, ini lagi rame nih ya tentang seorang pendeta yang ngejelek-jelekin Islam untuk kesekian kalinya. Guys, kalian gak usah terpancing. Dia tuh sebenarnya ya orang yang udah nggak yakin sama imannya ya. Lalu dia berusaha mencari pembenaran dengan cara mencari-cari kesalahan dari agama lain. Sebenarnya ya mungkin dalam hatinya, oh, Islam itu ternyata agama yang lebih masuk akal ya, adalah agama yang sempurna ya, insya Allah. Jadi sebenarnya ya kalau saya lihat pendeta itu video-video yang berseliweran di FYP aku, dia tuh sebenarnya orang yang udah nggak yakin dengan agamanya sendiri, sehingga dia mencari kelemahan menurut matanya dia ya, menurut pandangan dia, untuk mencari pembenaran ya, pembenaran agama dia yang sebenarnya dia sendiri pun meragukan agamanya. Jadi kita mah nggak usah terpancing guys, tidak usah merapat barisan atau gimana, nggak usah santai. Kalau orang udah yakin sama imannya ya, itu nggak akan mencari pembenaran melalui agama lain dengan cara menjatuhkan, nggak mungkin. Ya udah, kita udah yakin Islam adalah agama yang insya Allah selalu di hati kita nggak akan goyah,
kita udah yakin dengan Islam, gak akan kita terpengaruh dengan hal receh seperti ini, guys. Sudahlah, banyak pendeta-pendeta yang baik. Cuman ini memang yang namanya di setiap agama tuh memang ada oknum ya, ada oknum biasa di setiap aspek kehidupan itu ada orang baik, ada orang jahat, termasuk di agama. Jadi guys, sebenarnya itu pendeta ya udah nggak yakin sama agamanya sendiri, udah nggak yakin, dia udah mulai ragu, udah banyak keanehan. Hanya dia mencari kesalahan-kesalahan yang menurut di matanya dia ya, dengan menjatuhkan agama Islam. Orang-orang seperti itu kasihan. Soalnya kenapa? Dia udah pemuka agama tapi dia sendiri nggak yakin dengan agamanya sendiri. Jadi nggak usah terkecoh guys, santai aja, santai.